berkembang biak secara maksimal, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah tujuan kita. Tujuan kita menyenangkan domba, misalkan di Cedana Farm adalah domba broker dengan domba awasi, kita silangkan dengan domba lokal. Hal tersebut tentunya bertujuan untuk meningkatkan potensi genetik, sifat-sifat genetik unggul yang dimiliki oleh domba yang kita impor, ya awasi dan broker, agar juga dapat diturunkan kepada anaknya seperti itu ya, dengan domba-domba lokal tersebut. Nah, tujuan pertamanya dari itu. Yang pertama, yang kedua adalah kita harus bisa memilih. Ini adalah tentang berhitung kecepatan saat kita ingin mengembangbiakkan. Apakah kita menginginkan anak yang selalu kembar atau tunggal dengan berat badan yang besar? Tentunya semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Misal saat ini kita mengembangbiakkan atau menyilangkan dorper atau awasi dengan domba Garut. Yang pertama, kelebihannya adalah domba Garut memiliki sifat prolifik yang cukup tinggi. Apa sifat prolifik itu? Adalah sifat kelahiran kembar. Ya, jadi ketika domba Garut memiliki gen atau ya genetis atau sifat yang cukup kuat untuk melahirkan anak yang kembar, sehingga kebanyakan domba Garut yang lahir di Cedana Farm pasti melahirkan anak yang kembar seperti itu. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya pasti biasanya kebanyakan bobot lahirnya cukup rendah, maksudnya tidak sebesar daripada kelahiran tunggal ya. Biasanya kita 2 kilo dan lain-lain. Nah, tentunya itu kita harus berhitung apakah survival rate atau rata-rata kemampuan hidupnya setelah dia lahir itu cukup tinggi atau tidak. Itu dapat menjadi pertimbangan juga. Nah, selanjutnya kita juga menyilangkan dengan domba dombos ya, domba dombos, domba merino atau domba dormas ya kita kenal itu, dengan awasi atau dorper. Memang kelahirannya ada yang tunggal juga ada yang kembar. Data yang kita peroleh sementara masih 50% kembar, 50% tunggal. Nah, kebiasaan di masyarakat kita bahwa dombos, dormas atau merino atau sejenisnya itu adalah kelahirannya tunggal. Nah, kenapa di sini bisa kembar? Nah, kembar sendiri atau prolifik ya bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah genetik. Jadi genetik ini juga memegang peranan penting. Selain genetik, bisa jadi genetiknya kembar, namun dia tidak menurunkan anak. Bisa jadi hal tersebut ada suatu hal yang kurang seperti itu. Semisal adalah nutrisi. Jadi selain genetik, yang kedua adalah nutrisi. Jadi nutrisi juga memegang peranan penting untuk menghasilkan prolifik atau anak tersebut. Ya. Seperti itu. Karena apa? Karena saat nutrisi sudah terpenuhi, jadi nutrisi untuk makhluk hidup ini. Makhluk hidup itu yang pertama fungsinya adalah untuk hidup, yang kedua adalah untuk tumbuh, dan ketiga adalah untuk berkembang biak. Nah, jadi ketika